selamat pagi Mojibadi. Yuk jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di mana cuaca ekstrim sedang mengganggu aktivitas dan juga tubuh kita. Dengan minum vitamin yang rutin tentu ini bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita bersama. Saya Hanisa Sandi dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Di informasi pertama, sempat bersembunyi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, pelaku pembacokan di sebuah warung kopi di Bekasi, Jawa Barat akhirnya diringkus. Pelaku mengaku tindakannya ini didorong rasa dendam karena dibuli korban ketika masih sekolah. Ke informasi selanjutnya, Mojibadi di mana seorang pengemudi ojek daring di kota Serang, Banten menjadi korban pembegalan yang dilakukan penumpangnya. Modus pelaku berpura-pura menjadi penumpang sebelum menjalankan niat jahatnya saat di tempat sepi. Dua orang pelaku pencurian sepeda motor tertangkap warga di Probolinggo, Jawa Timur. Saat kejadian, para pelaku dikeroyok massa hingga harus dievakuasi petugas agar nyawa keduanya selamat. Seorang pria tersangka pelaku pencurian di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap setelah mencoba kabur dengan meloncat ke Sungai Musi. Pelaku merupakan buronan polisi sejak tahun 2022 lalu. Banyaknya masyarakat yang resah dengan aksi balap liar membuat aparat kepolisian menindak tegas para pelaku balap liar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Hasilnya lebih dari 300 motor diangkut petugas ke Mapolres Jakarta Selatan. 5 remaja pelaku tawuran di kawasan Kedung Halang, Kota Bogor ditangkap petugas Satreskrim Polresta Bogor Kota. Petugas turut menyita 3 bilah celurit yang dipakai para pelaku tawuran. Dan Mojibadi jangan beranjak dulu karena Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai seorang ibu yang tega membunuh bayinya. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Takut diketahui orang tua akibat hamil di luar nikah, seorang wanita muda nekat mencekik dan membekap bayi yang dilahirkannya secara mandiri hingga tewas di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku kemudian membuang jasad bayinya ke dalam tempat sampah. Pelaku pembunuhan anak kandung dan penganiayaan istrinya, Rizky Noviandi Ahmad, dituntut hukuman mati. Kekerasan pada rumah tangga itu terjadi pada November tahun lalu di Depok, Jawa Barat. Di informasi lainnya, sidang perdana kasus pembunuhan sopir taksi online oleh mantan anggota Densus 88 digelar di Pengadilan Negeri Depok. Menurut jaksa penuntut umum, hal yang memberatkan terdakwa adalah menghabisi nyawa korban dengan tusukan senjata tajam sebanyak 18 kali. Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara membekuk 2 penjual sabu saat bertransaksi dengan seorang polisi yang menyamar sebagai pembeli. 200 gram sabu milik tersangka pun disita polisi. Beralih ke informasi kecelakaan, sebuah sepeda motor ditabrak dari belakang oleh minibus di depan pintu masuk tol Cakung, Jakarta Timur, sehingga membuat pengendara motor meninggal dunia. Sebelum kecelakaan, kedua kendaraan sempat terlibat kejar-kejaran. Dan Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai lanjutan persidangan Mario Dandi dan Shane Lucas. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Moji Pagi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan terkait kasus penganiayaan berat David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Agendanya masih pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Sejak beberapa saat lalu ramai dibahas dugaan ajaran menyimpang di sebuah pondok pesantren. Ribuan orang mendatangi pesantren Mahat Al Zaitun. Masa juga menuntut pemerintah menyelidiki dugaan ajaran penyimpangan di ponpes tersebut.
Di informasi berikutnya, KPK membenarkan sedang mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Lalu apa kabar Menteri Pertanian yang juga Menteri asal Nasdem, Syahrul Yassin Limpo? Soal pertanian tidak hanya menterinya saja yang disorot, tapi juga penanganan lahan tani di saat kekeringan seperti sekarang. Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di tanah air membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan di Yogyakarta, peternak mengurangi jatah minum ternaknya karena kekeringan. Ratusan orang tua calon siswa tingkat SMP dan SMA di Klaten, Jawa Tengah memenuhi kantor Dinas Sosial Kabupaten Klaten. Mereka rela antri demi mendapatkan surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebagai syarat pendaftaran sekolah bagi warga yang tidak mampu. Ratusan warga ikuti kegiatan gerebek penjalen di Sukoharjo, Jawa Tengah. Warga berebut mengambil produk rotan dalam gunungan. Dan selanjutnya, Mojibadi kami akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Kita awali berita olahraga pagi hari ini dari dunia voli, di mana jelang AFC Challenge Cup for Women 2023 yang akan segera dimulai akhir pekan ini, Timnas Australia telah mengungkapkan bahwa timnya siap untuk bertanding di Gor Tridharma Gresik, Jawa Timur nanti. Dan berikut informasinya untuk Anda. Saksikan perjuangan Timnas Indonesia di AFC Challenge Cup for Women 2023 di Moji mulai besok Minggu tanggal 18 hingga 25 Juni 2023. Live dan eksklusif hanya di Moji. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan langsung pertandingan AFC Challenge Cup for Women 2023 di Gor Tridharma Gresik, Anda bisa membeli tiketnya di aplikasi loket.com. Caranya pun gampang, Anda dapat mengetik AFC di bagian pencarian dan klik lalu ikuti instruksi berikutnya. Masih seputar voli, sejumlah pertandingan pool 3 dan 4 week kedua Volleyball Nations League 2023 sektor putri telah berlangsung kemarin. Dan berikut kami rangkum hasil pertandingannya untuk Anda. Kita beralih ke berita bulu tangkis. Pertandingan babak 16 besar Indonesia Open 2023 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta kemarin membawa hasil yang cukup positif untuk tanah air, di mana beberapa wakil Indonesia berhasil melaju ke babak perempat final. Dan berikut informasinya. Dari sepak bola dalam negeri, Liga 1 musim 2023-2024 akhirnya telah mendapatkan kepastian akan bergulir pada tanggal 1 Juli mendatang. Dan berikut kami tayangkan liputan acara launching Liga 1 untuk Anda. Dan Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai Putri Aryani bernyanyi untuk Presiden Jokowi. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Putri Aryani, peraih Golden Buzzer di ajang pencarian bakat di America's Got Talent, bertemu Presiden Joko Widodo. Tidak hanya berbincang, Putri pun menampilkan suara emasnya dan mendapatkan uang saku dari Presiden. Beralih ke informasi hewan kambing, beragam cara dilakukan para peternak untuk menarik pembeli berburu hewan kurban. Ada yang menggunakan door prize dan ada juga yang gratis makan durian sepuasnya.
BMKG memperkirakan cuaca berawan menyelimuti seluruh wilayah DKI Jakarta sepanjang hari. Sementara itu cuaca cerah berawan terjadi untuk sebagian daerah penyangga Jakarta seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang. Dan pada siang harinya sejumlah titik di daerah penyangga Jakarta dilaporkan berpotensi hujan dari siang hingga malam hari. Dan berikut perakiran cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG. Dan mau juga disaksikan pertandingan Volleyball Nations League antara Polandia versus Belanda jam 4 sore, serta pertandingan antara Jepang versus Jerman jam 12 tengah malam, serta Kroasia versus Korea Selatan jam setengah 4 pagi waktu Indonesia Barat. Live dan eksklusif hanya di Moji. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Dan selesai sudah rangkaian Moji pagi hari ini. Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Hanisa Sandi pamit, sampai jumpa dalam Moji pagi selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.